Serangan paling mematikan itu sebenarnya di mana sih? Ya, headshot, betul nggak saudara? Ya. Nah orang kalau ketembak tangannya itu masih bisa diobati. Orang ketembak kakinya masih bisa diobati saudara. Bahkan ketembak perutnya pun bisa diobati. Tapi kalau sudah ketembak kepalanya, bisa nggak diobati? Nggak mungkin saudara. Dor, pasti langsung bye-bye saudara ya. Saudara, kalau jantung bisa nggak saudara? Ya nggak bisa juga saudara. Kena jantung bus saudara. Mau otaknya sehat, mau paru-parunya sehat, pasti mati saudara. Saudara, inilah dua hal yang paling diincar oleh iblis. Ini apa saudara? Jiwa kita. Tempat di mana pikiran, perasaan, kehendak manusia itu berada. Saudara, ini bisa bicara pikiran, ya, ini bisa bicara tentang perasaan. Saudara, hari-hari ini iblis menginvestasikan tipuannya, ya, menginvestasikan serangannya kepada dua hal ini, kepala dan hati, saudara ya. Hati-hatilah, incaran iblis yang terutama adalah pikiran dan perasaan manusia. Mari kita lihat dari waktu ke waktu, ya, investasi iblis untuk kehancuran manusia. Yang pertama Hawa. Hawa itu diserang apanya? Diserang intelektualnya, pikirannya, paradigmanya tentang Allah. Dia pertama percaya sama Tuhan, dibilang pasti Allah itu pelit, dia gak kasih kamu makan buahnya. Dia taruh saudara pikiran bahwa Allah itu pelit saudara. Ditolak saudara. Lalu dikatakan Allah itu bohong. Ya. Kamu gak akan mati waktu makan saudara. Masuk saudara. Pemahaman-pemahaman keliru tentang Allah. Ini dalam peristiwa Hawa. Saudara Ayub. Nah Ayub ini sering terjadi nih saudara. Dia lemparkan kepahitan hidup. Problem, sakit penyakit, intimidasi, dakwaan, pikiran-pikiran negatif. Sehingga apa? Manusia memiliki perasaan yang rapuh, gampang terluka, dan marah, kecewa. Pada akhirnya marah dengan Tuhan. Ya. Saudara, ini terjadi. Saya itu punya teman adik rohani, saudara. Ya. Hari ini, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ajak dia datang gereja. Dia bilang gini, ngapain lu urus urusan orang lain? Dia bilang gitu, saudara. Ini yang dulu sama-sama pelayanan, sama-sama, mungkin kita, di youth dulu saudara ya, lembur-lembur dekor gereja ya, sama-sama habis youth pergi makan dan sebagainya, pelayanan bareng-bareng. Ini orang-orang yang dulu cinta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pada akhirnya, gak usah ngomongin gereja dengan aku, katanya. Gak usah ngomongin agama dengan aku. Jadi versi terbaik aja masing-masing, katanya begitu. Kenapa? Ya ini perasaannya saudara. Dia lemparkan masalah, lemparkan bergesekan dengan orang lain. Marah, terluka, kecewa. Hati-hati saudara. Ya, ketika engkau terluka, kecewa, nyimpen kebencian, amarah. Saudara, pada akhirnya akan terbukti engkau akan terpisah dari Tuhan. Ini benar. Makanya Tuhan bilang ampuni. Ya. Nah, lihat lagi. Yesus saudara ya difokuskan kepada kehendaknya. Ditawarkan kenikmatan dunia, saudara ya. Lalu mempertanyakan kuasa dan kedaulatan Allah. Ini kan bangsa Israel zaman Musa juga begitu. Ya. Kenapa dibawa ke padang gurun ini? Ya. Makanan dikit, ya. Air nggak ada. Ya. Wah itu dulu kami makan gratis di Mesir. Begini. Mempertanyakan kedaulatan Allah. Saudara, inilah investasi iblis hari-hari ini. Untuk menghancurkan saudara dan saya. Tapi saudara, hari ini mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jika perasaan dan pikiran manusia sudah rusak, terluka, tidak berfungsi sesuai standar Allah, maka ia akan menginfeksi orang-orang sekitarnya seperti penyakit menular. Saudara, saya mau tanya, pernah gak ketemu orang terluka? Pernah gak? Yang dia ceritain apanya saudara? Dunia begitu indah. Hah? Saya sangat bersuka cita, perbuatan Allah ajaib dalam hidupku. Apakah begitu saudara ceritanya? Enggak. Apa yang dia ceritain? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kan gitu saudara. Itu aja terus. Firman Tuhan bilang dalam 2 Timotius 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, saudara ya. Dalam bahasa terjemahan sederhana Indonesia. Akibat buruknya akan menjalar seperti penyakit berbahaya. Himeneus dan Filetus contohnya. Mereka sudah tertular
dan sekarang menularkannya juga. Saudara hati-hati. Wah, mungkin serangan-serangan kepada yang lain ya tidak memberitakan Injil dan lain-lain itu efeknya ke diri sendiri. Tapi ada sesuatu serangan iblis yang bisa menularkan kepada orang lain ketika pikiran dan perasaan kita sudah terserang oleh si jahat. Makanya Tuhan bilang, kenakan, angkat senjatamu, angkat perisai iman, ya, pakai ketopong keselamatan. Itu apa saudara? Firman Tuhan saudara. Ini yang menjaga pikiran kita. Waktu udah mulai melenceng, saudara, udah pikirannya udah aneh-aneh, ya, udah penuh kecurigaan, saudara. Firman Tuhan ini akan menjaga pikiran kita pada tempatnya, saudara. Saudara pernah lihat karat, saudara ya? Saya waktu kalau ke Pelabuhan Sri Bintan Pura, saudara ya, itu kan ada atap tempat waktu di terminal kedatangan ya, ada atap sehingga orang bisa nyebrang ke parkiran itu. Ya. Itu cuma berapa tahun, saudara? Itu sudah karat semua, saudara, udah bolong-bolong, saudara kan? Nah itu karatnya pada awalnya apa langsung semua berkarat? Enggak, kecil. Tapi lama-kelamaan menjalar, hancur. Ya. Saudara, hati-hati nih, hari-hari ini hati-hati, saudara. Ketika iblis mulai nyerang pikiran kita, dimasukin pikiran-pikiran yang salah, negatif. Tuhan bilang nih, jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Hal yang baik, yang suci, yang sedap didengar, ya, sesuai dengan kebenaran. Pikirkanlah semuanya itu. Maka kita perlu ketopong keselamatan, saudara. Ya, kita perlu pedang roh untuk menyerang kembali. Ya, saudara, kita perlu angkat perisai iman. Kita perlu pakai baju zirah. Supaya jangan sampai serangan-serangan itu melukai perasaan-perasaan kita. Angkat saudara, angkat. Bilang sama kiri kanan, angkat. Bilang angkat. Angkat apa saudara? Angkat anak saudara. Angkat senjata, senjata Allah. Angkat saudara. Ya. Jangan turunkan pertahanan kita. Jangan turunkan senjata kita. Angkat. Apapun yang kau omongkan, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang iblis lemparkan. Kesulitan-kesulitan itu membuat kita rapuh saudara. Sensitif. Ya. Orang-orang yang lagi punya masalah, sensitif enggak saudara? Sensitif saudara. Kadang ngomong bukan maksudnya mau ngomongin dia. Tapi dia terluka sendiri saudara. Ya. Marah sendiri. Lalu marah-marah sendiri. Dan gila sendiri saudara kan gitu. Saudara, padahal enggak ada berkaitan dengan dia. Ini kenapa investasi iblis? Ditaruh perasaan kecewa, ditaruh perasaan marah, benci, dengki, iri hati, cemburu. Saudara, hati-hati saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, ilusi yang paling mengerikan. Itu apa saudara? Anda berpikir Anda berdiri teguh, padahal sudah jatuh dan jauh dari Allah. 1 Korintus 10 ayat 12. Kalau kamu berpikir dirimu berdiri teguh, hati-hatilah supaya jangan kamu jatuh. Cek baik-baik hari ini. Apa benar kita sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dengan baik? Atau sedang telanjang? Gak ada yang kita pakai dalam senjata ini. Kebenaran sudah belum kita hidup benar. Keadilan sudah belum kita berpihak kepada kebenaran. Jangan berpihak kepada yang salah saudara. Ya. Sudah belum kita angkat perisai iman. Sudah belum kita pakai firman Tuhan jadi ketopong kita dan pedang roh. Sudah belum kita pakai kasut namanya kerelaan memberitakan Injil.